Shalom Bapak Ibu Saudara semua Jemaat GB Hosana. Kami berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tak terasa kita memasuki bulan Oktober, dan di bulan ini kita akan membahas mengenai tema End of Time, di mana kita akan belajar membangun kesadaran kita semua sebagai jemaat agar selalu siap dalam menghadapi semua tantangan di zaman akhir ini. Kami percaya Jemaat GB Hosana adalah jemaat yang setia dalam mengikuti ibadah-ibadah online yang diadakan di channel YouTube GB Hosana. Nah, berikut jadwal ibadahnya ya. Ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam, dan ibadah WBI setiap Jumat jam 4 sore. Untuk doa Sabtu pagi akan tetap diadakan setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, kami juga akan mengadakan acara interaktif yaitu Sama-sama Tahu. Acara ini akan dilakukan via aplikasi Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam dengan berbagai macam topik yang seru pastinya. Para jemaat diharapkan dapat bersama-sama ya mengikuti acara ini. Bagi para jemaat yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan mentransfer melalui rekening-rekening gereja sebagai berikut. Untuk kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 754032321 atas nama GBI Petojo, atau dapat men-scan QR Code yang tersedia di layar. Untuk pembangunan gereja dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 75404844842 atas nama GBI Petojo. Untuk perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 75403232130 atas nama GBI Petojo. Untuk misi dan pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 75403232113 atas nama GBI Petojo. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi formulir doa secara digital di link yang tertera di layar. Permohonan doa juga dapat disampaikan melalui WhatsApp langsung ke nomor Bapak Gembala. Mari kita bersama-sama mendukung dan menopang dalam doa untuk permohonan doa tersebut. Nah, bagi jemaat yang sudah tertanam di dalam Holy, dihimbau untuk tetap berfellowship bersama PKS di dalam komsel 2 kali dalam sebulan, agar kita tetap sama-sama bertumbuh dalam iman ya. Dalam kondisi COVID ataupun tidak, yuk kita tetap setia membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, agar kita tetap terkoneksi dengan Tuhan dan selalu ada kekuatan baru di dalam hidup kita setiap hari. Yang terakhir tapi tetap penting juga, dalam masa PSBB ini, yuk kita tetap patuh pada protokol dan aturan kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari ya, yaitu 4M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday!
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Berharap semua dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada pada hari ini di tanggal 4 Oktober 2020. Satu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah waktu. Tuhan percayakan kita waktu untuk kita lewati hari demi hari sampai kita boleh ada pada hari ini. Biarlah waktu kita adalah waktu yang terbaik ketika kita datang menyembah Tuhan. Hari ini waktu kita yang terbaik untuk kita bersama-sama kita datang kita menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini dengan satu kesungguhan, dengan kerendahan hati kita mau menyembah Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap ada dan Dia hidup dan Dia mengasihi saudara pada pagi hari ini. Saudara siap menyembah Tuhan? Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan dan kita mendengar isi hati Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang boleh kami lalui. Kami tahu ketika kami melewati setiap saat yang Tuhan izinkan adalah satu kesempatan untuk kami mau lebih baik di hadapan Tuhan. Biarlah terus Tuhan ajar kami Tuhan, miliki hati, miliki karakter seperti Engkau Tuhan. Sehingga dari hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama. Hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kita sama-sama yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari angkat suaramu dan pujilah Dia.
nama yang telah membebaskan setiap kami. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cinta.
mau nyatakan di atas kayu salib Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk keselamatan kami, Engkau pedulikan Tuhan. Terlebih lagi kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu, Kau yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada-Mu Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab sungguh seluruh perbuatan-Mu baik dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
Shalom saudara, apa kabar? Semua tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini sebab Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong buat kami, yang memberkati kami, keluarga-keluarga jemaat GBI Hosana di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh memperhatikan dengan baik dan kami boleh melakukannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki tema yaitu kedatangan Tuhan. Tema yang cukup sering jadi pembicaraan dan pembahasan, bahkan sampai kepada perdebatan banyak kalangan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang bisa kita saksikan lewat media sosial. Dan saudara, saya berharap dan berdoa buat jemaat yang dikasihi dan disayangi Tuhan, ya. Saudara, kita tidak terjebak dengan berita-berita yang membingungkan soal kedatangan Tuhan. Apapun berita yang saudara dengar, ya, tontonan yang saudara saksikan, kita tetap memiliki sikap bahwa kita percaya Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali seperti yang Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan tentang saat kedatangannya atau waktu kedatangannya, saudara, Alkitab sudah dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada yang tahu waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk menerka bahkan meramal tanggal kedatangannya. Nah saudara, kita juga harus percaya bahwa kedatangan Kristus kembali itu terdiri dari dua tahap yang berbeda. Ya. Tahap pertama adalah pengangkatan orang percaya ke awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 ditulis di sana demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Saya mengagumi, saya bangga ya ketika saat ini kita memiliki Kristus Yesus sebagai Tuhan kita ya. Saudara, bagaimana Kristus pada waktunya nanti dia akan menjemput kita semua yang percaya kepada Dia. Ya, Dia akan menjemput saudara dan saya yang mengasihi dan mencintai dan taat kepada Dia. Amin. Nah, saudara, itu tahap yang pertama. Ya, tahap yang kedua, saudara, ya, Yesus akan menjejakkan kakinya di atas muka bumi, ya, dan itu adalah kedatangannya dengan orang-orang kudusnya. Nah, saudara, Yudas 1 ayat 14 ditulis di sana demikian. Juga tentang mereka Henok, ya, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, saudara, itulah sikap kita, ya, sikap jemaat gereja Bethel Indonesia ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara, persoalannya saat ini, masalahnya saat ini, apa yang harus kita perhatikan menjelang kedatangannya kembali? Nah, saudara, ini sangat penting, ini jauh lebih penting yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama sebelum Yesus datang yang kedua kali. Ya, kenapa? Karena setiap saat Dia bisa datang, Yesus bisa datang. Jadi, saudara, siap tidak siap, kita harus siap, ya, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Amin. Saudara, bagi orang yang percaya, ya, bagi orang yang mengasihi dan tetap setia dan mencintai Tuhan, kedatangan Tuhan adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Amin. Hari yang kita nanti-nantikan, karena itu adalah hari yang sangat spesial, melebihi hari apapun, ya, yang istimewa yang ada di atas muka bumi ini.
Ya, mengapa saudara dikatakan sebagai hari yang istimewa? Ya, karena pada hari itu saudara, kita bertemu dengan juru selamat kita. Kita bertemu dengan Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, amin. Dan semua penderitaan akan berakhir. Rasa sakit kita, penyakit kita, kesedihan kita, stres kita akan berakhir. Dan kita akan masuk saudara dalam dunia tatanan yang baru. Ya, di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang akan hidup di dalam kekekalan. Luar biasa. Saudara rindu, ya. Saudara rindu mengalami bagaimana kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudara nantikanlah, ya. Nantikanlah dengan segera bahwa Yesus akan datang segera. Firman Tuhan katakan demikian saudara, ya, dan Ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Ya, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat yang keempat. Wow, luar biasa. Ya. Saya mencoba membayangkan bagaimana peristiwa itu akan kita alami bersama-sama ketika Yesus datang kedua kali. Ya. Saudara, betul kita tidak tahu ya berapa lama lagi kita hidup di atas muka bumi ini di dalam kondisi pandemi saat ini. Kita tidak tahu. Tetapi itu bukan berarti ya kita hidup tanpa harapan. Ya. Saudara, di tengah krisis pandemi global saat ini, kita seharusnya bagaimana kita mengubah cara pandang kita. Betul, ya. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita seperti apa. Ya. Tetapi kita tahu pasti ya ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan yang akan berperang bagi kita. Sehingga kemenangan masa depan itu ada di dalam tangan saudara. Haleluya saudara. Ya. Dan saudara, pertanyaannya sekali lagi kita kembali kepada pertanyaannya, apa yang harus kita perhatikan ya menjelang atau sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Ini yang harus kita mengerti pada pagi hari ini. Nah saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Mari kita mau melihat bagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Mari kita mau baca bersama-sama. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan, apa saudara? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah saudara, ada 4 pesan penting yang menjadi perhatian kita menjelang kedatangannya kembali. Nah saudara, mari kita mau perhatikan bersama-sama. Yang pertama saudara, ya, Yesus katakan apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Ini sangat penting sekali, saudara. Ya, saudara, suatu kali saya ikut bersama dengan keluarga Bapak Andrianto, ya, ikut dalam satu mobil menuju tempat pemakaman almarhum Ibu Gembala kita. Nah, dalam perjalanan ke arah sana, saudara, dan itu sudah hampir dekat sebetulnya, ya, karena kita tidak tahu jalan, kita coba mengikuti mobil yang ada di depan kita. Kita menduga, kita berpikir bahwa sepertinya dia mau ke arah yang sama, gitu ya. Kita berpikir mobil itu mau menuju ke tempat yang sama yang akan kita tuju. Tetapi ternyata, saudara, setelah kita ikuti, terus beberapa ratus meter, ternyata mobil itu pulang ke rumahnya, ya. Kita sempat tersesat jadi pada saat itu, dan akhirnya, saudara, kita balik arah lagi. Nah, saudara, saya coba renungkan apa yang membuat kami tersesat saat itu. Karena kami betul-betul tidak tahu jalan secara persis dan benar, ya. Artinya apa, saudara? Selama kita tidak tahu, ya, kita tidak mengenal jalan kita, kita akan mudah untuk disesatkan. Karena itu kita perlu sekali mengenal jalan kita, mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan buat kita semua. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah untuk disesatkan. Saudara harus berhati-hati, ya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa saudara saksikan lewat media sosial. Jangan terlalu cepat untuk percaya, ya. Ujilah segala sesuatu yang saudara dengar, yang saudara lihat, supaya kita jangan sampai kita disesatkan. Karena itu, saudara, penting sekali, saya katakan penting sekali bagi jemaat Tuhan memiliki keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, baca dan baca akan firman-Nya, renungkan setiap hari. Ya. Saudara, itu yang selalu diserukan di atas mimbar kita. Mengapa, saudara? Karena ketika saudara sungguh-sungguh memiliki keintiman dengan Tuhan, saya percaya, maka pendengaran saudara akan semakin tajam, mata saudara akan bisa memisahkan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Sehingga saudara akan menjadi orang-orang, akan menjadi jemaat-jemaat yang waspada dan hati-hati dan tidak mudah untuk disesatkan. Tetaplah saudara berpegang teguh kepada kebenaran Kristus, ya, supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bertumbuhlah terus menjadi dewasa di dalam iman kita sampai kedatangan Tuhan menjemput kita semua. Amin. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang perlu kita perhatikan? Kalau kita perhatikan ayat 6 sampai 8, saudara, Yesus sudah memberitahu kepada kita, ya, bahwa akan ada deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan itu masih terjadi sampai saat ini. Tetapi Yesus juga beritahu sama kita, saudara, luar biasa, supaya apa? Janganlah gelisah. Dikatakan, janganlah khawatir karena semuanya itu memang harus terjadi dan Tuhan katakan itu. Dan itu belum kesudahannya. Jadi saudara, mari selama Tuhan yang bilang sendiri jangan gelisah, jangan khawatir, seharusnya kita tetap tenang. Ya, karena kita percaya Dia sanggup untuk menjaga dan melindungi saudara semua. Amin. Dan apa yang Yesus sampaikan itu juga, ya, ini adalah sebuah peringatan buat kita, ya. Yesus mau mengajar kepada kita, saudara, bahwa bumi ini, bahwa dunia ini bukanlah rumah kita, ya. Bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir kita, rumah kita adalah di sorga, tujuan kita adalah sorga, ya. Karena itu Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Haleluya, saudara, ya. Yohanes 14 ayat 2 bilang begini, saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, luar biasa, saudara, ya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Amin. Nah, saudara, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, saudara, mari kita mau perhatikan, ya. Yesus katakan di dalam Matius 24 tadi ayat 9 sampai 13, ya.
Dikatakan apa saudara? Menjelang kedatangan Tuhan akan ada penganiayaan. Ya, akan dibenci dan banyak orang yang berpaling dari iman. Mereka akan saling mengkhianati dan banyak nabi palsu yang menyesatkan. Bahkan saudara, kasih itu akan menjadi dingin ya, karena meningkatnya kejahatan yang terjadi, orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada melihat kepentingan orang lain. Nah saudara, dan ini yang kita alami saat ini bukan? Ya, karena itu Yesus katakan apa saudara? Yesus memberi nasihat apa saudara? Dia katakan apa? Berdirilah teguh, bertahan sampai kesudahannya, maka kita akan diselamatkan. Saudara, dengan kata lain begini, mereka yang benar-benar diselamatkan itu mereka adalah orang-orang yang berdiri teguh sampai kepada akhirnya. Saudara, saya diingatkan pada saat saya mencoba mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini dengan cerita dari Daniel. Kita semua tahu ceritanya. Mungkin karena sering yang kita dengar ya. Bahkan kita tahu bagaimana endingnya seperti apa. Sepertinya cerita Daniel ini menjadi cerita yang biasa, yang kurang menyentuh lagi. Tetapi ketika saya coba saudara untuk baca ya dan merenungkan kembali, baca dan merenungkan kembali, luar biasa saudara ya. Saya tidak bisa membayangkan saudara ya, bahwa ketika Daniel masuk ke dalam goa singa itu bukan hal yang mudah saudara ya. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang dianggap seperti hal yang biasa saudara. Jangankan berada di dalam guanya saudara, ketika kita tahu aja kita divonis ya, kita dengar bahwa besok kamu akan divonis loh. Kamu hari ini sudah divonis, kamu besok akan masuk ke dalam gua singa. Saya percaya saudara, kita nggak akan bisa tidur, kita akan keringat dingin, ya, kita nggak akan bisa tenang, kita akan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, ya. Karena apa? Kita tahu besok kita akan divonis dan kita akan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, saya tidak bisa bayangkan rasanya seperti apa itu, ya. Nah, saudara, itu sama saja dengan hukuman mati yang akan kita terima dalam hidup kita. Nggak main-main, saudara, ya, nggak main-main, saudara, ya. Tapi saudara, mari kita lihat ya, bagaimana dengan Daniel ya. Bagaimana dia bisa tetap tenang, dia tetap berserah, dia tetap percaya sekalipun dia berada di dalam gua singa, di dalam gua kematian katakan ya, karena nyawanya terancam, tapi gila saudara. Ya, tanda kutip ya saudara. Ya, kegilaan iman Daniel, keteguhan iman Daniel ini menjadi teladan buat kita semua. Ya, dan itulah sebabnya Allah menolongnya, Allah menyelamatkannya. Daniel telah bertahan sampai kesudahannya, Daniel telah bertahan sampai kepada akhirnya. Wow, luar biasa saudara. Ya, sekali lagi saudara, Daniel bukannya tidak masuk loh ke dalam gua singa, Daniel sudah berada di dalam gua singa. Jadi artinya apa? Dia sudah sungguh-sungguh mengalami penderitaan. Dia sudah sungguh-sungguh mengalami ancaman yang begitu hebat terhadap nyawa dirinya. Saudara, hal yang luar biasa. Waktu Raja Darius bertanya kepada Daniel ya, dengan suara yang sayu di pasal 6 ayat 21. Ya, dikatakan demikian. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Oh, saudara, luar biasa. Ya, lalu apa saudara? Jawab Daniel di ayat 22 dan 23. Dia katakan begini saudara. Ya Raja, kekalah hidupmu. Oh saudara, saya berhenti saudara di ayat yang ke-22 ini dan saya merenungkan betapa luar biasanya hati yang ada di dalam hatinya Daniel. Hati yang penuh dengan kasih Allah. Dia tidak mendendam, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, ya. Dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati, ya. Karena dia menerima keselamatan dari Tuhan, boleh dikatakan dia diselamatkan, ya. Tapi dia justru dia apa? Dia berdoa untuk Raja Darius. Ya, kekalah hidupmu, dia doakan itu Raja Darius. Di ayat 23 saudara bilang apa Daniel? Dia katakan Allahku telah
mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa apa yang dialami oleh Daniel ini. Saudara, di ayat yang ke-24 diceritakan di sana, Raja pun sangat bersuka cita. Ya, maka Daniel pun ditariknya keluar dari dalam gua dan tidak ada luka sedikit pun di dalam tubuhnya. Karena apa, saudara? Karena Daniel percaya kepada Allahnya. Dengan demikian sungguh-sungguh dia mengalami bagaimana pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Luar biasa. Dengarkanlah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, apa yang membuat saudara menderita saat ini? Apa yang membuat saudara saat ini takut dan khawatir? Firman Tuhan katakan, saudara, Daniel dapat ditarik keluar dari penderitaannya. Ya, Daniel dapat ditarik keluar dari gua kematian karena ia percaya kepada Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, nah saudara, apakah sungguh-sungguh saat ini kita mengalami penderitaan? Apakah saat ini sungguh kita mengalami ketertekanan dalam hidup kita, masalah yang begitu berat? Percayalah. Ya, saudara, kita baca kembali pasal 6 ayat 24 ini. Dikatakan demikian. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya. Karena apa, saudara? Karena ia percaya kepada Allahnya. Wow, saudara tetap percaya kepada Tuhan kita. Saudara tetap percaya kepada Yesus Kristus Allah kita. Jangan putus asa. Amin. Sekalipun saudara ada dalam gua kematian, ya, Allah sanggup menarik keluar saudara. Dia sanggup untuk menyelamatkan hidup saudara. Tetaplah bertahan sampai pada akhirnya. Berpeganglah teguh sampai kesudahannya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara, ya, apa yang harus kita perhatikan menjelang kedatangan Tuhan, ya. Saudara, di ayat yang ke-24 Tuhan Yesus bilang begini, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa, saudara? Ya, masih banyak di luar sana yang belum mendengar kabar baik tentang kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ya, karena itu Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya, saudara percayalah, Yesus jauh lebih tertarik kepada penginjilan. Karena itu apa? Karena itu akan banyak menyelamatkan banyak jiwa. Saudara, pertanyaannya bagaimana? Ya, kita melakukannya. Saudara, kita harus melakukannya secara simultan. Kita harus melakukannya secara bersamaan. Bukan di Yerusalem dulu, baru di seluruh Yudea, dan setelah Yudea baru di Samaria, dan setelah Samaria baru ke ujung bumi. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Bukan di dalam rumah dulu, baru di gereja, bukan di kota, ya, dan baru bangsa-bangsa. Bukan, saudara. Ya, Yesus katakan apa, saudara? Yesus katakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Yesus tidak mengatakan begini, saudara. Yesus tidak mengatakan di Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Yesus tidak katakan seperti itu. Saudara, ini cara berpikir yang salah. Dan ini yang memperlambat bagaimana kabar baik untuk diberitakan. Saudara, kita harus ubah cara berpikir kita. Ya, kita harus ubah cara berpikir kita sekalipun gereja kita kecil. Kita harus memiliki pemikiran yang besar. Visi yang besar di mana gereja kita peduli membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Saudara mau taat kepada Tuhan? Amin. Lakukan amanat agung. Itu perintah, bukan himbauan, bukan ajakan. Tetapi perintah untuk kita pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini kita semua. Dan kita mau tetap ingat terus apa yang menjadi pesan Tuhan menjelang kedatangannya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita mau satukan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajar kepada kami. Untuk kami sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan menjelang kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan pada saat ini ketika kami boleh makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, biarlah Engkau menyucikan dan menguduskannya, supaya kami boleh dilayakkan, kami boleh mendapatkan perkenanan hati-Mu. Karena ini sebagai peringatan akan kasih setia dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah, urapan Allah turun ke atas roti dan anggur yang akan kami minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, apakah saudara bersama keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur? Mari saudara, kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari saudara, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia dan anugerahnya yang telah dilimpahkan buat kita. Karena oleh darahnya, oleh tubuh yang dikorbankan bagi kita semua, kita boleh menerima anugerah keselamatan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan sepanjang kehidupan kami boleh terus mengingat akan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan kami akan terus tetap berdiri teguh, berpegang teguh kepada kebenaran-Mu, sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhirnya. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus melindungi, dan Tuhan akan terus memberkati apa segala sesuatu yang dibutuhkan. Engkau akan menyediakannya. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang ada di dalam rumah sakit, yang sakit. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, biar Engkau campur tangan, Engkau menyatakan akan kuasa dan belas kasih-Mu. Sebab kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima kuasa kesembuhan ilahi, oleh karena kuasa kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberkatinya. Lewat transfer rekening kepada rekening gereja, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita mau tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan. Dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara pagi hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.